Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube kami. Hari ini kami akan membahas podcast tentang isu kontemporer. Sebagai salah satu tugas kelompok, pelatihan dasar CPNS Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Gelombang 3 Sulawesi Barat tahun 2022. Angkatan 10, golongan 3, kelompok 3. Coach Bapak Haji Nur Alam Tahir SH MPD. Penyelenggara Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Selatan. Tugas kelompok ini disusun oleh Subkelompok 2, Nurfadilah Nasiruddin SIP MSI, Fitriani Sari Handayani Rasak SIP MA, Muhammad Syiabuddin Taufik MAP, Siti Mutmain Syam SHMH, dan Dian Furkani Tanrilawa SH LLM. Kami semua adalah CPNS Universitas Sulawesi Barat. Selamat menyaksikan podcast isu kontemporer dari kami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang semua teman-teman. Terima kasih sudah bersedia hadir di podcast kita hari ini tentang isu-isu kontemporer. Baiklah, sebelum kita masuk ke dalam podcast kita hari ini tentang isu kontemporer, sebaiknya kita perkenalan terlebih dahulu, dimulai dari saya sebagai host hari ini. Perkenalkan, nama saya Nurfadilah Nasiruddin, CPNS Universitas Sulawesi Barat, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Prodi Ilmu Politik. Di sini ada 4 pembicara kita hari ini tentang yang akan kita bahas tentang isu kontemporer. Saya mulai dari Siti Mutmainah, silahkan Bu, perkenalan. Ya, terima kasih Ibu Nurfadilah. Nama saya Siti Mutmainah Syam, CPNS dari Prodi Ilmu Hukum Universitas Sulawesi Barat. Ya, kita lanjut ke Bu Fitriani. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitriani Sari Handayani Rasak. Ya, alhamdulillah lulus CPNS untuk Prodi Ilmu Politik Universitas Sulawesi Barat. Lanjut Ibu. Terima kasih Bu Fitri. Lanjut Ibu Dian. Terima kasih Bu Fadila. Perkenalkan, nama saya Dian Furkani Tanrilawa. Saat ini saya ditugaskan menjadi dosen di Prodi Ilmu Hukum FISIP Universitas Sulawesi Barat. Terima kasih. Ya, lanjut Pak Siap. Ya, terima kasih Bu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syiabuddin Taufik. Saya CPNS Prodi Ilmu Politik Sulbar. Ya, terima kasih rekan-rekan semua narasumber kita hari ini. Pertama-tama saya sharing terlebih dahulu tentang apa sih itu isu kontemporer. Jadi di sini yang saya pahami bahwa isu kontemporer itu adalah isu-isu yang terbaru di negara kita. Ada beberapa isu-isu yang sering sekali terjadi seperti korupsi, narkoba, kejahatan media massa, dan lain sebagainya. Jadi mungkin di sini kita akan mengangkat satu isu yang lagi dibahas di masyarakat kita, yaitu tentang Citayam Fashion Week. Mungkin rekan-rekan semua sudah familiar soal itu di media sosial, di TV juga diberitakan. Mungkin ada teman-teman yang mau menanggapi soal sebenarnya apa sih itu Citayam Fashion Week itu sebenarnya apa? Silakan, siapa yang ini bersedia? Boleh Bu Fadila. Ya, silakan Bu Dian. Oke, jadi terima kasih kesempatannya, izin Bapak Ibu sekalian. Jadi yang saya tahu Citayam Fashion Week itu sebenarnya baru viral beberapa minggu terakhir. Nah, awalnya itu sebenarnya memang kawasan Sudirman dan kawasan SCBD di Jakarta Pusat dan Jakarta Selatan ini sering dikunjungi oleh anak muda, mulai dari anak-anak SD sampai SMA, untuk hanya sekedar nongkrong. Tetapi bedanya adalah mereka pada saat nongkrong itu menggunakan fashion yang bisa kita katakan agak
luar biasa Mencolok. ya, kreatif, agak mencolok gitu. Nah, pada akhirnya sering datang YouTuber atau selebgram untuk mewawancarai mereka bahwa mereka ini datang dari mana sih, ngapain sih di sini. Nah, ternyata mereka itu datang dari beberapa kota yang lumayan jauh dari pusat keramaian tersebut. Ada yang bahkan 20-30-an kilo hanya untuk nongkrong. Nah, makin lama, makin banyak yang nongkrong dengan fashion yang lumayan oke, jadilah disebut Citayam Fashion Week. Nah, Citayam Fashion Week itu adalah sebuah tiruan dari Paris Fashion Week, di mana banyak orang yang menunjukkan fashionnya di jalanan. Gitu. Namun, fenomena yang terjadi sekarang adalah saking banyaknya anak muda yang sering kumpul di sana, para artis-artis ibu kota juga sudah mulai untuk ikut nongkrong, mungkin karena apalagi hype ya. Nah, kawasan tersebut menjadi terlalu ramai, lalu lintas terganggu, lalu ada beberapa anak-anak yang mungkin dia nggak dapat kereta terakhir untuk pulang ke rumahnya yang bukan kilo itu, mereka terpaksa tidur di jalanan yang menyebabkan kawasan itu menjadi kumuh. Nah, mulailah ada polemik karena kawasan Jakarta Pusat yang notabene adalah kawasan perkantoran ini menjadi kumuh dan jadi kurang elok untuk terlihat dan mengganggu lalu lintas jalanan juga. Itu sih Bu yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada yang mau mengatakan teman-teman. Ya, terima kasih Bu Dian. Menarik sekali, berarti ini berkait Citayam Fashion Week ini berkaitan dengan anak muda ya. Kebiasaan baru anak muda menunjukkan mungkin bakat atau gayanya masing-masing. Jadi bisa mungkin dikaitkan dengan apakah ini sebenarnya wajah baru budaya Indonesia ataukah ini tiruan dari luar? Bisa sebenarnya mengaitkan kalau dibilang budaya baru mungkin bukan ya, cuman mungkin kalau fashion baru sepertinya, karena kan yang saya tahu Citayam Fashion Week ini sebenarnya hampir seperti tiruan dari kalau nggak salah itu Tokyo Fashion apa gitu. Jadi di distrik Jepang itu ada satu distrik yang memang di situ anak muda bergabung di situ, di mana mereka bisa memakai pakaian-pakaian yang mereka suka, kemudian unjuk gigi. Sepertinya anak-anak di Citayam Fashion Week mengikuti hal tersebut. Ada sih positif dan negatifnya sebenarnya. Nah, positifnya anak-anak dari Citayam Fashion Week ini akhirnya punya passion yang positif, bukan passion yang seperti yang negatif, seperti misalnya mabuk-mabukan atau obat-obatan terlarang. Jadi mereka akhirnya citranya itu tidak ke hal yang negatif. Kemudian itu juga bisa membangkitkan rasa kepercayaan diri mereka ketika mereka memakai pakaian-pakaian yang mereka suka, kemudian berlenggak-lenggok di jalan, itu bisa meningkatkan kepercayaan diri mereka. Tapi negatifnya adalah mereka akhirnya merusak fasilitas umum, sampah-sampah berserakan, kemudian tidur di jalanan karena kereta mereka tidak dapat lagi. Jadi sebenarnya tergantung bagaimana persepsi kita sebenarnya melihat. Kalau saya Citayam Fashion Week ini bukan sebuah budaya baru, tapi sebuah tren yang baru bagi anak-anak di Indonesia. Saya pikir. Gimana teman-teman? Iya. Ya, terima kasih Pak Syihab. Mungkin ada yang menanggapi soal pendapatnya Pak Syihab tadi tentang dampak positif dan negatif. Mungkin ada yang bisa lebih spesifik menjelaskan atau ada menyambung
Ya, menyambung Pak Sihab tadi soal dampak positif dan negatif. Jadi sebenarnya saya juga agak kaget sih sebenarnya karena yang saya telusuri ya dari beberapa minggu ini Citayam Fashion Week itu langsung semarak. Anak-anak Sudirman yang kayaknya bukan anak-anak yang dari kalangan atas. Jadi mereka itu anak-anak dari kalangan bawah yang percaya diri menggunakan produk-produk Indonesia yang sederhana. Jadi mereka memunculkan ide kreatifnya itu dan kepercayaan dirinya itu bahwa kita meskipun tidak menggunakan brand yang mahal juga bisa loh unjuk diri, juga bisa loh percaya diri untuk menggunakan produk-produk ini. Nah, tapi itu dia tadi karena karena rame kemudian dikunjungi oleh banyak orang menjadi tidak terarah. Lalu ini juga sih mereka itu kan masih anak sekolah. Range umurnya kayaknya itu SMP, SMA. Nah, besoknya kan mereka harus sekolah. Jadi kalau mereka pulang malam itu terganggu sekolahnya. Jadi itu yang mungkin harus didampingi kali ya, mengarahkan mereka supaya jangan pulang larut malam. Iya betul. Ya, harusnya ada event. Siti Mutmainah. Ya, bagaimana Bu tanggapan Fitriani? Oke, ini harusnya mestinya ada aturan. Jangan sampai tiap malam, tiap hari nongkrongnya kayak gitu. Karena itu tadi, sebenarnya suatu tren itu memang memiliki dampak positif dan dampak negatif. Itu dia. Kita nggak bisa menghindari positif dan negatif. Itulah yang namanya hidup. Nah, yang jadi persoalan tadi adalah tadi kemudian juga sudah mengatakan bahwa bagaimana kemudian terjadi beberapa akibat ketika Citayam ini dibiarkan tanpa ada aturan. Nah, akibat itu ada tambahan dari saya yaitu kriminal jalanan, nanti menciptakan anak jalanan, anak putus sekolah. Karena tadi Bu Mutmainah tadi mengatakan bahwa usia anak Citayam itu rata-rata usia sekolah loh. Inilah yang kemudian mestinya ada aturan ketika terjadi tren baru yang seperti ini. Karena yang ditakutkan adalah yang tadi saya katakan, jangan sampai menciptakan anak jalanan yang banyak, anak putus sekolah. Artinya ketika banyak anak putus sekolah, artinya generasi ke depannya seperti apa? Sedangkan pemerintah saat ini genjot-genjotnya bagaimana kemudian mencerdaskan kehidupan bangsa. Bagaimana caranya mencerdaskan kehidupan bangsa ketika orang hidup di Indonesia sendiri tidak mau menjadi orang cerdas, hanya ingin menjadi orang yang fashionable. Itu menjadi semacam positif dan negatifnya lah. Jadi kalau memang mereka ingin menjadi orang yang tren, orang yang fashionable, oke, silahkan. Tapi karena usia mereka tetap masih dalam usia anak sekolah, jadi setidaknya ada aturan. Apakah itu malam Sabtu atau malam Minggu mereka nongkrong, ataukah pokoknya malam Minggu, pokoknya. Ya, terima kasih Bu Fitriani, tadi penjelasannya sangat menarik, bahwa yang bisa saya tarik dari penjelasan Bu Fitriani tadi, bahwa Citayam Fashion Week ini sebenarnya ada dampak positifnya bagi kalangan muda, tetapi harus dibatasi dengan aturan-aturan dari pemerintah setempat tentang kegiatan-kegiatan mereka. Dan juga kalau boleh saya menambahkan di sini harusnya ada ruang untuk berekspresi anak-anak muda. Jadi jangan di jalanan, maksudnya di tengah jalan begitu, maksudnya di pinggir jalan yang ada ruangnya, yang tidak mengganggu aktivitas di jalanan. Mungkin itu yang bisa saya tambahkan. Mungkin ada yang bisa closing statement atau apa yang tentang isu kontemporer kita hari ini. Bukan closing statement, saya cuma tambahkan saja bahwa sebenarnya Citayam Fashion Week itu adalah sebuah
bukti nyata bahwa semangat anak muda di ibu kota dan mungkin di kota-kota lain itu tetap ada. Tinggal bagaimana pemerintah menjemput semangat tersebut, jangan dipadamkan, Ya, betul, tapi betul. diberdayakan itu semangatnya anak muda. Diberdayakan ya. Iya, jangan dipadamkan dengan kata Bu Fadilah, kita berikan tempat mereka, karena itu sebenarnya menyinggung pemerintah. Mereka punya semangat untuk berkreativitas, tapi tidak ada tempat, mereka ambillah jalanan. Jadi kalau bisa diberikan tempat khusus kepada mereka dan diberikan aturan, seperti kata Bu Yani, lalu diarahkan. Jadi pemerintah sebaiknya menyampaikan kepada mereka bahwa kebebasan itu sebaiknya diarahkan dan mampu tetap di bawah peraturan agar tetap tertib. Iya, terima kasih Ibu Dian atas tambahannya. Bagaimana teman-teman semua narasumber tentang isu kontemporer kita? Apakah masih ada yang perlu dibahas? Jika Ibu Fitri mungkin mau membahas lagi? Atau sudah cukup? Ya, terima kasih rekan-rekan semua, Bu Siti Mutmainah, Bu Fitriani, Bu Dian, dan Pak Muhammad Syabuddin atas waktunya hari ini. Kita membahas tentang isu kontemporer, tentang Citayam Fashion Week. Terima kasih atas kesempatan dan waktunya. Kalau begitu saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.